Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan kelas 8 MTS. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab yang kedua di semester 2, yaitu bab tentang haji dan umroh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan kelas 8, pernahkah atau adakah di antara kamu yang sudah pernah melaksanakan umroh ataupun haji? Atau kamu, tahukah anak-anakku apa itu haji? Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku yang saya banggakan, haji menurut bahasa atau secara bahasa itu memiliki arti al-qasdu, yaitu artinya menyengaja. Dan sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah atau ke Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu diperhatikan di sini ada kata-kata dengan syarat dan rukun tertentu. Berarti di sini ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi, barulah kita bisa apakah semua orang itu wajib melaksanakan ibadah haji atau tidak, apakah setiap orang itu harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku atau tidak, maka di sini ada kata-kata syarat dan rukun tertentu. Nah, pelaksanaan ibadah haji ini yaitu puncaknya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu dilaksanakan wukuf di padang Arafah. Yang mana ketika umat muslim yang pada saat itu pada tanggal 9 Zulhijjah dan jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita sebagai umat muslim yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah, maka disunahkan untuk puasa di tanggal tersebut, yang mana biasa disebut dengan puasa sunnah Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, tadi saya ulangi lagi, bahasa haji menurut bahasa itu artinya ada al-qasdu atau menyengaja, sedangkan haji menurut istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah atau ke Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Adapun dalil haji, dasar dan dalil haji adalah sebagai berikut, yaitu hukum dan dalil haji adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum ibadah haji bagi seorang muslim. Mengerjakan ibadah haji hukumnya adalah fardu ain, wajib. Apakah semua orang wajib melaksanakan ibadah haji? Ya, wajib di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup. Jadi, hukum haji itu diwajibkan hanya satu kali saja dalam seumur hidup. Namun, bolehkah kita yang mempunyai harta lebih, yang memiliki dana lebih, materi lebih, ingin melaksanakan ibadah haji yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, apa hukumnya? Boleh tidak? Boleh saja. Tetapi setiap muslim, setiap umat Islam diwajibkan satu kali dalam
seumur hidup, yaitu hukumnya fardu ain. Nah, dan tidak semerta-merta semua orang wajib melaksanakannya, yaitu bagi setiap muslim yang telah mukallaf, mampu, yang telah cukup syarat dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97, "Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana atau ke Makkah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban atau melaksanakan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Surat Al-Imran ayat 97. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga. Muttafaqun alaih. Luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa, kamu, saya, kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya yaitu syarat haji. Nah, kita akan membahas tentang syarat haji dan syarat wajib dan syarat sah haji. Sebagaimana di depan tadi yang saya sampaikan, apakah setiap muslim itu wajib melaksanakan haji? Apakah setiap umat manusia itu harus melaksanakan ibadah haji? Tentunya ada syarat dan kewajiban yang harus terpenuhi dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Yaitu yang pertama, syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Itu syarat yang mewajibkan seseorang melaksanakan suatu ibadah. Kalau di sini syarat wajib haji, berarti syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun yang termasuk syarat wajib haji adalah yang pertama, dia harus beragama Islam. Ya, setiap umat Islam itu jatuhlah kewajiban padanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, baligh, sudah dewasa, sudah cukup umur, ya. Sudah dakwah padanya, sudah datang dakwah kepadanya atau sudah mengetahui. Kemudian nomor 3, berakal sehat, artinya tidak gila. Orang gila, orang yang stres, orang yang kurang waras, orang yang kurang sehat akal pikirannya, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, merdeka, artinya di sini bukan budak, bukan hamba sahaya. Insya Allah pada sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang kelima, istitoah atau kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, di sini kita sudah muslim, sudah baligh, kemudian berakal sehat, kita bukan budak artinya merdeka, tetapi kita belum mampu, belum memiliki dana, belum kuasa untuk melaksanakan ibadah haji, maka itu pun berarti tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena syarat yang kelima untuk mampu itu belum terpenuhi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kuasa atau mampu melaksanakan ibadah haji itu adalah satu artinya mampu, sehat jasmani dan rohani. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan. Artinya di sini kita dalam perjalanan tersebut kita memiliki bekal dan kita memiliki biaya bahwasanya kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, adanya kendaraan yang diperlukan, tentu memerlukan pesawat dan biaya dan sebagainya. Kemudian aman dalam perjalanan. Nah, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Bagi perempuan atau wanita diusahakan kalau bisa ada mahram yang menyertainya.
Kalau istri bersama suaminya atau bersama anaknya. Nah, kemudian berikutnya, nah, anak-anakku perlu mengetahui, ini adalah syarat wajib. Berarti kalau kita sebagai umat muslim sudah memenuhi 5 syarat ini, maka jatuhlah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, maka wajiblah kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kita muslim, baligh, berakal, kemudian merdeka, istitoah, artinya kuasa atau mampu, maka harus ketika 5 syarat ini sudah dipegang, sudah berada di tangan kita, maka kita wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, nah namun contoh dia baligh, berakal sehat, merdeka, dan dia mampu, tetapi dia bukan muslim atau bukan orang Islam, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya yaitu, nah setelah kita membahas wajib haji, kita akan masuk ke syarat sah haji. Syarat sah haji adalah yang pertama, apa itu syarat sah? Bedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Kalau syarat wajib tadi sudah saya sampaikan, syarat yang mewajibkan seseorang melaksanakan suatu ibadah. Kalau syarat wajib haji berarti syarat yang mewajibkan seseorang melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang syarat sah yaitu adalah syarat yang menyatakan bahwasanya sah ibadah seseorang ya apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Sah ibadah haji seseorang apabila memenuhi syarat yang pertama yaitu dia beragama Islam. Ya, harus lagi-lagi yang pertama dia harus orang muslim atau beragama Islam. Kemudian yang kedua sudah baligh. Ya. Kemudian yang ketiga berakal. Tidak gila atau dalam keadaan sehat walafiat rohani jasmani. Kemudian merdeka, dia bukan budak atau hamba sahaya. Ya, apabila sudah memenuhi syarat yang 4 syarat ini, maka sah dikatakan haji seseorang. Dalam hal ini, kok tidak ada istitoah? Ya, mampu artinya tidak menjadi syarat sah haji seseorang. Bisa jadi orang berangkat haji dikarenakan dibiayai oleh orang. Bisa jadi dia berangkat haji dikarenakan diberikan hadiah oleh seseorang ataupun orang lain. Maka syarat sah haji, sah dikatakan haji seseorang apabila memenuhi syarat yang pertama, dia muslim, baligh, berakal, dan merdeka atau bukan budak hamba sahaya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, rukun haji. Rukun adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Ya, rukun adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan amalan yang lain, walaupun dengan dam. Dam apa itu dam? Dam itu denda. Ya, jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Rukun ibadah haji itu ada 6. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian, rukun itu sangat penting sekali. Apabila tertinggal rukun tersebut maka tidak salah haji seseorang. Ya, rukun itu amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau digantikan dengan yang lain, walaupun dengan dam atau denda. Ya, apabila amalan tersebut tertinggal, jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Ya, ibadah hajinya tidak sah. Dia sudah memenuhi syarat wajib, sudah memenuhi syarat sah. Ya, tatkala di mana dia melaksanakan ibadah haji, ritual ibadahnya, tetapi ada rukun haji yang tertinggal, maka hajinya bisa dikatakan atau dikatakan tidak sah karena meninggalkan salah satu atau beberapa rukun haji. Maka perlu diketahui rukun ini sangat penting sekali dan tidak boleh tertinggal. Ya. Yang pertama rukun ibadah haji yaitu ihram, yaitu berpakaian ihram, memakai pakaian putih, ya.
Nanti kita akan bahas apa itu ihram. Kemudian wukuf di padang Arafah. Wukuf itu berdiam diri di bukit atau di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i itu berlari-lari kecil. Kemudian tahallul itu mencukur sebagian rambut atau mencukur rambut, dan yang keenam yaitu tertib. Tertib di sini berarti berurutan. Tidak boleh ketika melaksanakan suatu ibadah yang di situ sudah ada rukunnya tidak tertib atau acak-acakan. Contoh, kita melaksanakan ibadah haji, kita sudah berihram, setelah melaksanakan ihram kita melakukan sa'i, berarti itu kan melompati beberapa rukun sebelumnya. Berarti harus tertib, berurutan. Ya. Kemudian berikutnya, apa sih itu ihram? Rukun haji tadi ada ihram. Ihram itu adalah berniat, ya, berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram itu wajib dimulai sesuai dengan mikotnya. Artinya sesuai dengan mikot itu, mikot ada dua. Ya, sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Ada namanya mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau mikot makani berarti tempat yang sudah ditentukan. Ya, perlu diketahui dan dipahami anakku sekalian. Mudah-mudahan kamu kelak bisa melaksanakan ibadah haji, kita semua bisa melaksanakan ibadah haji, dan inilah pengetahuan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mikot sesuai dengan mikotnya berarti ketika mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit, itu sesuai mikotnya, sesuai tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pengurus-pengurus yang ada di Makkah atau namanya haji, ya. Nah, kemudian pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 diselendangkan, kemudian dan 1 helai lagi disarungkan seperti kita memakai sarung. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wanita tidak boleh memakai penutup wajah atau memakai cadar ketika melaksanakan ibadah haji, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ya, ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram, berniat di dalam hati dengan mengenakan pakaian putih yang tidak berjahit. Apabila dengan sengaja, jamaah haji mikot tanpa ihram, maksudnya itu dia melaksanakan berihram tidak sesuai dengan mikotnya, maka dia harus kembali ke salah satu tempat mikot untuk berihram. Nah, dia harus menuju mikot tempat tempat dia memulai ibadah haji tersebut. Nah, harus kembali. Apabila jamaah telah berihram dan setelah selesai berihram mengenakan pakaian putih dan berniat, maka sejak itu berlaku semua larangan-larangan sampai dengan ibadah haji selesai, sampai dengan tahallul atau tertib. Nah, di dalam melaksanakan ibadah haji ada larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan. Apabila dilakukan atau dilanggar, maka ada sanksi yang berlaku ketika kita sudah mulai melaksanakan ibadah haji. Kapan itu? Mulai dari kita berihram, berniat, kemudian sampai selesai runtutan ibadah haji. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan. Kemudian yang kedua, tadi rukun yang kedua itu adalah wukuf. Apa sih itu wukuf? Wukuf adalah yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya.
hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kapan waktunya? Mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Wukuf adalah merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh umat manusia, seluruh umat muslim, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di wukuf ya, di padang Arafah itu semua manusia yang melaksanakan ibadah haji itu dia melaksanakan wukuf di padang Arafah. Seolah-olah itu adalah menggambarkan kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia akan sama seperti itu. Nah, wukuf di Arafah adalah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah. Ketika kita berwukuf di padang Arafah, di Bukit Arafah, nah di situ adalah waktu yang sangat baik untuk mengintrospeksi diri, untuk muhasabah diri, untuk mengakui perbuatan-perbuatan, menyesali perbuatan-perbuatan yang mungkin selama kita sebelum melaksanakan ibadah haji, selama hidup banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan. Nah, waktu di wukuf Arafah lah waktu yang tepat, waktu yang baik untuk bermuhasabah, untuk menyesali perbuatan-perbuatan dosa, dan waktu yang baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa maksiat yang kita kerjakan. Serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Nah, di wukuf Arafah, di padang Arafah itu kita berpikir, mudah-mudahan berpikir bagaimana caranya kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Selama wukuf di padang Arafah juga dianjurkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Ya, jangan sampai tidak tahu membaca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullah. Nah, wukuf di padang Arafah itu diawali dengan sholat zuhur dan asar berjamaah dengan jamak takdim qashar. Ya, berarti sholat zuhur dan asar dilaksanakan secara berjamaah, dan di jamak takdim berarti sholat asarnya juga dilakukan pada waktu zuhur di qashar. Kita sudah belajar di kelas 7 jamak qashar takdim. Jamak takdim dengan qashar. Ya, kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf. Nah, di situ ada khutbah ketika kita berwukuf, ada khutbah wukuf di padang Arafah dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Ya. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf di padang Arafah, yang tidak melakukan wukuf walau telah melaksanakan semua rukun yang telah rukun haji yang lain telah dilaksanakan, maka sama saja hajinya dianggap tidak sah. Berarti semua orang, semua umat muslim dalam kondisi dia pakai sepatu tua, muda, kemudian ada yang pakai sepatu kursi roda, maka di situ punlah dia harus mengikuti wukuf di padang Arafah, karena ini adalah merupakan salah satu rukun yang paling utama. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan kelas 8 MTS. Nah, yang ketiga, setelah kita berihram sesuai dengan mikot kita, udah ditentukan para mikotnya, kapan kita berniat menggunakan pakaian ihram, kemudian dan di mana kita melaksanakannya sudah ditentukan. Kemudian kita sudah melaksanakan wukuf di padang Arafah, rukun yang kedua. Kemudian tawaf, ya. Setelah wukuf tadi tawaf, setelah ihram, wukuf, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Berarti ada macam-macam tawaf. Nah, ya.
Nah, harus kamu ketahui kalau misalkan ada pertanyaan, tawaf yang masuk dalam kategori rukun haji adalah tawaf titik-titik. Tawaf apa? Yaitu tawaf ifadah. Nah, apa itu tawaf? Itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Syarat tawaf ifadah yaitu yang pertama, dalam melaksanakan tawaf ifadah atau melaksanakan rukun haji yaitu tawaf ifadah, yaitu yang pertama menutup aurat suci dari hadas dan najis, ya. Ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. Berarti kita berlawanan arah jarum jam, ya. Kemudian setelah itu memulai dari Hajar Aswad, kemudian juga berada di dalam Masjidil Haram, di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. Ada di dalam Ka'bah itu ada di samping ada Hijr Ismail, berarti dia tidak berada di luar itu, ya. Nah, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang selanjutnya itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ini adalah syarat tawaf ifadah, ya, menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri. Nggak bisa kita berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan arah aja lah, nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan syaratnya, yaitu Ka'bah berada di sebelah kiri, berarti melawan arah jarum jam sebaliknya. Ya, memulai dari Hajar Aswad berada di dalam Masjidil Haram, di luar Ka'bah, artinya tidak di dalam Hijr Ismail, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Itu tawaf. Nah, ada lagi macam-macam tawaf. Tadi kan sudah saya sampaikan, ternyata tawaf itu banyak, dan yang termasuk dalam tawaf rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Nih, tawaf ifadah adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji. Kemudian ada tawaf kudum, tawaf wada, dan tawaf sunnah. Tawaf kudum itu apa? Tawaf ketika baru tiba di kota Makkah, ya. Ketika kita baru tiba di kota Makkah, maka kita disunnahkan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf kudum sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Baru nyampe kita di Makkah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf kudum, ya, 7 kali sesuai sama. Kemudian tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf ketika kita akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota Makkah, dengan Ka'bah dan Masjidil Haram. Ya, itu tawaf wada. Kalau tawaf kudum itu pertama kali kita sampai, tawaf wada itu sebagai perpisahan kita terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas. Tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berarti bukan tawaf ifadah, bukan tawaf kudum, bukan tawaf wada. Ya. Nih, ada hal-hal yang disunahkan ketika kita bertawaf. Hal-hal yang disunahkan ketika kita mengelilingi Ka'bah. Bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apa yang disunahkan? Ketika kita bertawaf atau mengelilingi Ka'bah, maka disunahkan bagi kita untuk mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan, ya. Ketika kita mengelilingi atau memutari Hajar Aswad, maka disunahkan untuk mencium Hajar Aswad pada setiap putaran jika memungkinkan. Ingat ya, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kemudian dilambaikan seperti ini, diarahkan. Seperti ini. Oke. Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah. Apa itu harwalah? Berlari-lari kecil. Putaran pertama, 3 pertama berlari-lari kecil. Nih, 1, 2, kemudian sampai ke 3 disunahkan untuk harwalah atau berlari kecil bagi laki-laki. Ya. Kemudian istilam itu mengusap rukun yamani, dan di Ka'bah itu ada namanya rukun yamani.
Kalau memang kita bisa menggapai rukun yamani tersebut, disunnahkan untuk mengusapnya. Dan rukun yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain hajar aswad dan rukun yamani maka tidak disunnahkan untuk diusap. Ya, jangan kamu mentang-mentang dekat Ka'bah, jangan mentang-mentang kita dekat Ka'bah, sepanjang hajar aswad kita pegang, dari ujung ke ujung kita usap, tidak disunahkan seperti itu. Nah, berarti yang disunahkan adalah ketika kita berada di hajar aswad dan rukun yamani, itu yang disunahkan. Oke. Selanjutnya, salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ketika kita berada di belakang makam Ibrahim, kita disunahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian selanjutnya menjaga pandangan dari berbagai hal-hal yang melalaikan. Artinya menjaga pandangan kita, penglihatan kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita lalai, membuat kita lupa bahwasanya kita sedang beribadah, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan syariat agama Islam. Maka kita harus menjaga pandangan-pandangan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, F, berdoa di depan multazam. Berdoalah kamu ketika sampai di multazam, ketika ada di multazam itu berdoa sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang kamu minta, sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Di situ banyak air, di situ banyak tempat-tempat yang sudah disediakan untuk meminum air zam-zam. Berikutnya adalah sa'i. Rukun yang berikutnya adalah sa'i setelah berihram, wukuf, tawaf, kemudian sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, itu namanya sa'i. Berapa kali? 7 kali. Yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Oke, sampai di sini paham tuh? Oke, ya saya ulang lagi, adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, sebanyak 7 kali putaran atau 7 kali, ya. Dan diakhiri di Bukit Marwah. Berarti 1 kali lewat itu dihitung 1. Safa ke Marwah itu 1. Safa, Marwah 1. Marwah, Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dan diakhiri di Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah sampai 7 kali diakhiri di Bukit Marwah. Nah, ada syarat-syarat pula ketika kita melaksanakan sa'i yang harus kita ketahui, yaitu didahului dengan tawaf. Artinya setelah kita melaksanakan tawaf terlebih dahulu, baru setelah itu kita melaksanakan sa'i. Ya. Oke. Yang kedua, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Tadi sudah saya sampaikan. Dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, dihitung sekali. Dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini Bukit Safa, ini Marwah. Nah, ketika dari Safa ke Marwah, itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa juga dihitung 1 kali. Berarti Safa, Marwah 1 kali. Marwah, Safa 2 kali. Ya. Terus sampai akhirnya ketika dia terakhir itu, kalau dia 7 kali, berarti dia diakhiri di Bukit ya Marwah. Nah, dilaksanakan di tempat sa'i atau mas'a, ada tempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan sa'i. Itu namanya mas'a. Kemudian selanjutnya, adapun hal-hal ketika kita berlari-lari kecil atau melaksanakan sa'i, itu ada hal-hal pula yang sunnah, ada hal-hal sunnah pula yang kita lakukan atau yang dianjurkan.
Setiap melintas pilar hijau, ada lampu hijau, ada tanda-tandanya, ada lampu hijau. Khusus bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Ada lampu hijau, itu sudah ada tandanya, biasanya itu ada tandanya. Nah, di situ kita disunahkan untuk berlari kecil bagi laki-laki. Bagi perempuan cukup dia jalan seperti sebagaimana biasanya. Kemudian berdoa, yang artinya Tuhanku ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha mulia dan Maha pemurah. Kemudian setelah kita berdoa seperti itu, lanjutkan memperbanyak bacaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? Kalimat yang mentauhidkan Allah, misal la ilaha illallah juga bisa, al-takbir, Allahu akbar juga bisa. Dan doa ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Ya, ketika kita berada di Safa dan Marwah, kita berdoa kepada Allah dan mengarah ke arah kiblat, mengarah ke arah Ka'bah. Ya, membaca doa sepanjang perjalanan Safa Marwah. Membaca doa sepanjang perjalanan itu kita disunahkan untuk membaca doa, terus berdoa. Setiap mendaki bukit Safa dan Marwah dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa. Oke. Sampai di sini sa'i. Berikutnya tahallul. Rukun yang berikutnya itu tahallul, ihram, wukuf, kemudian apa lagi tadi? Tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan kembali. Artinya tahallul itu adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah berniat sesuai dengan mikot zaman dan mikot makan, sesuai dengan tempat dan waktunya, maka di situ pula berlaku larangan-larangan ibadah haji. Ada larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah itu semua terlalui, setelah kita berihram, kemudian berwukuf di Arafah, kemudian tawaf dan sa'i. Nah, kita tahallul. Nah, tahallul inilah berarti menghalalkan kembali apa-apa yang tadi dilarang ketika masih dalam keadaan berihram. Ya, caranya, bagaimana cara menandainya? Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Ya, maka nggak heran kalau kita biasanya melihat ketika jamaah haji setelah pulang dari Makkah itu biasanya dia rambutnya gundul atau dia rambutnya itu dia tidak panjang, dicukur. Nah, seperti itu disunahkan. Artinya tandanya menghalalkan kembali apa-apa yang telah dilarang ketika proses ritual pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Yaitu ditandai dengan mencukur rambut sedikit-dikitnya 3 helai. Nah, setelah tahallul maka selesailah ibadah haji kita. Artinya sudah selesai, itu udah berurutan. Nah, tahallul itu ada 2 macam. Ada tahallul awal. Tahallul awal artinya apa? Yaitu apabila seseorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah berihram, rukun 1, kemudian lalu wukuf rukun 2, dilanjutkan dengan melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah untuk video. Kemudian dia tahallul awal ditandai dengan rambut. Dia tahallul dulu, dia ditandai dengan memotong rambut rambut baik secara keseluruhan atau hanya sebahagian, minimal 3 helai rambut. Ya. Tadi ihram, kemudian wukuf, dilanjutkan dengan melempar jumrah Aqabah. Nah, lempar jumrah Aqabah. Nah, di situ setelah selesai maka dilaksanakan tahallul awal ditandai dengan memotong rambut baik secara keseluruhan ataupun minimal sebagian atau 3 helai rambut. Setelah seseorang telah tahallul awal, telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram kecuali hubungan suami istri atau jima, kemudian tahallul tsani. Tahallul tsani itu apa? Tahallul yang kedua adalah apabila semua rangkaian
semua ritual ibadah haji, ya semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadah, ya kemudian sa'i haji, kemudian sa'i dan tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul kedua, semua larangan ihram boleh dilakukan. Oke, sampai di sini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa memahami. Nanti video ini bisa diulangi kembali untuk memahami materi kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir itu tertib. Tertib berarti dia harus berurutan, tidak boleh diselang-selingi, artinya tidak boleh mana yang didahulukan. Yang pertama kan ihram. Ya, kemudian setelah ihram apa? Wukuf. Tidak boleh setelah ihram kita tawaf. Jadi harus berurutan. Itulah maksudnya tertib, itu dia harus berurutan. Dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anakku bisa memahami apa materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk memahami materi ini, silahkan diputar kembali video ini, terus dilihat, difahami, diulangi, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tugas anak-anakku adalah silahkan setelah anak-anakku menyaksikan video ini mencatat materi-materi yang memang kita anggap penting di buku catatan. Catatan tidak perlu dikumpulkan, namun sewaktu-waktu akan kami minta catatan atau akan kami tanyakan catatan. Dan tentunya menjadi bahan materi buat kamu untuk menghadapi ulangan ujian ke depannya. Oke, marilah kita akhiri dengan bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.